What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul You Won't Be Alone. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di sebuah desa kecil di Makedonia, terlihat beberapa anak sedang bermain petak umpet. Lalu gak lama kemudian terlihat seorang ibu bernama Joanna yang tengah merawat bayinya yang bernama Nevena. Saat Joanna kembali memasak, ia mendengar suara di belakangnya. Joanna berbalik dan langsung berlutut ketika melihat seseorang berpenampilan aneh duduk di samping anaknya. Joanna memohon untuk gak mengambil Nevena. Namun wanita yang dikenal sebagai Old Maid Maria alias penyihir mengatakan bahwa dia gak menginginkan Nevena, melainkan hanya sedikit hanya aja cuy. Joanna gak tinggal diam. Dia terus melakukan tawar-menawar dengan Maria dan akhirnya disepakati untuk membiarkan Nevena bertumbuh sampai 16 tahun. Baru setelah itu Maria bisa mengambilnya. Maria pun setuju dengan tawaran itu dan dia lalu menandakan Nevena dengan merusak pita cuy. Setelah dirasa aman, Joanna membawa anaknya ke sebuah gua yang cukup sulit dijangkau. Tempat itu dianggap suci oleh kepercayaan Joanna. Singkat cerita, 16 tahun waktu berlalu. Nevena kini tumbuh secara normal dan menjadi gadis remaja. Dia sama sekali gak pernah berinteraksi dengan orang manapun kecuali ibunya ketika sedang mengunjunginya. Hari itu tiba-tiba seekor gagak masuk ke dalam gua. Joanna pun segera mengusirnya dan mengejarnya. Lalu gak lama kemudian dari balik batu, Joanna keluar namun seperti ada yang berbeda dari ibunya itu. Dengan rambut yang agak acak-acakan, Nevena diminta sang ibu untuk mengikutinya keluar dari gua. Namun Nevena ragu karena selama ini sang ibu gak pernah memintanya untuk keluar gua. Namun pada akhirnya ia pun hanya bisa menuruti perkataan ibunya. Nevena akhirnya bisa menghirup udara segar dan melihat pemandangan yang begitu mempesona. Mereka kemudian pergi ke sebuah kandang. Lalu Joanna mengambil seekor domba dan melakukan sebuah ritual. Joanna kemudian menggores Nevena dan menyembur lukanya. Ketika di luar, Joanna mengambil sebuah kayu dan luka Nevena tiba-tiba sembuh secara instan cuy. Lalu gak lama kemudian, kuku Nevena berubah menjadi menghitam yang menandakan bahwa Joanna telah menunjuk Nevena menjadi penerusnya. Sambil berjalan, Joanna pun akhirnya memperlihatkan wujud aslinya yang ternyata dia adalah si penyihir Maria. Maria pun mulai mengajari Nevena cara bertahan hidup ala Maria. Dan salah satunya adalah dengan meminum yang masih muda cuy. Pada suatu hari Nevena melihat Maria di pinggir sungai sehabis berburu serigala. Lantas setelah itu ia memasukkan jeroannya ke dalam tubuhnya. Dan gak lama berselang Maria tiba-tiba berubah menjadi seekor serigala cuy. Nevena kini sendirian dan dari kejauhan ia melihat seorang wanita yang tengah melakukan persalinan di dekat ladang. Lalu esoknya karena penasaran Nevena pun datang ke desa. Di sana ia bertemu dengan seorang anak-anak. Namun anak itu malah menjauh dari Nevena setelah melihat jari Nevena yang sangat aneh. Nevena yang juga takut ketahuan lantas bersembunyi di sebuah kandang warga. Di sana secara gak sengaja ia melihat seorang bayi yang tengah menangis. Tak berselang lama ibunya datang dan segera mengusir Nevena untuk menjauh dari anaknya. Namun di sini secara gak sengaja Nevena malah mengencus si ibu dengan kukunya. Dan gak disangka nyawa si ibu malah gak ketolong cuy. Karena kemarin ia baru saja melihat Maria bisa berubah, ia pun akhirnya mengikutinya. Dia mulai memasukkan jeroan itu ke dalam tubuhnya. Dan gak berselang lama wujud Nevena berubah menjadi si ibu tadi cuy. Dia kemudian keluar dari kandang dan lalu ibu mertuanya datang. Si ibu pun terlihat kebingungan kenapa menantunya bertingkah rada aneh. Setelah itu Nevena dibawa ke pinggir sungai dan ia pun dibersihkan oleh ibu mertuanya itu. Untuk pertama kalinya Nevena pun merasakan kasih sayang yang begitu tulus dari seorang ibu. Lalu pada keesokan harinya Nevena menjalani aktivitasnya seperti manusia pada umumnya.
Walaupun tetangganya mengira bahwa Nevena tiba-tiba menjadi aneh, si ibu mertua tetap membela dan menemani Nevena. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu, ia pun sudah mulai terbiasa dengan segala rutinitasnya. Nevena juga belajar mengurusi anaknya, bahkan ia sudah bisa bergaul dengan para tetangganya yang seumuran. Namun meski begitu, Nevena yang dari dulu gak pernah bisa berbicara, ia pun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Sementara itu, ternyata Maria selalu mengawasi Nevena. Pada suatu malam, suami Nevena mengajaknya untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Namun Nevena yang bingung malah kembali mengencuskan kukunya ke arah sang suami, yang seketika langsung membuat sang suami berpulang ke dunia anime. Nevena yang takut ketahuan memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Dan dalam perjalanan pergi, Nevena mengeluarkan jeroan si ibu yang kemarin dari tubuhnya, cuy. Kemudian Nevena pergi ke desa lainnya. Dia melihat seekor anjing dan gak pakai banyak cincong, Nevena pun kini berubah menjadi seekor anjing. Saat itu Nevena melihat sekelompok remaja yang tengah mandi di sungai. Dia juga mengamati batang karet milik para remaja itu. Keesokan harinya Nevena kembali ke wujud aslinya sembari membersihkan dirinya di sungai. Nevena pun berpikir bahwa sekarang ia tahu bagaimana cara bereproduksi dengan pria. Nevena lalu kembali ke desa dengan tanpa menggunakan sehelai benang pun, cuy. Dia lalu memancing seorang pemuda yang tengah membersihkan diri. Pria itu pun tertarik dan mengikuti perginya Nevena. Di sebuah tempat yang cukup sepi, mereka pun berhenti dan saling menatap. Yang akhirnya si pria ini pun terpancing untuk melaksanakan perpusrengan duniawi dengan Nevena. Namun sayang ada udang di balik bakwan. Rupanya Nevena ingin berubah menjadi wujud dari pemuda yang kekar itu. Nevena kemudian kembali ke desa dengan tanpa menggunakan apapun, cuy. Dan di saat yang sama, sekelompok pemuda sedang menuju ke ladang untuk bekerja. Alhasil Nevena pun harus ikut bersama mereka untuk bekerja mengarit ladang. Singkatnya, setelah selesai, Nevena bertemu dengan anak-anak yang tengah bermain boneka. Namun gak disangka ternyata Nevena begitu tertarik dengan boneka-boneka itu. Sampai pada akhirnya para orang tua di sana pun datang dan mengira bahwa ia mengalami kerasukan roh jahat. Mereka pun akhirnya melakukan ritual pengusiran. Pada keesokan harinya, Nevena saling bertatap-tatapan dengan seorang gadis desa. Nevena kemudian mengikuti perginya gadis itu hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah tempat penyimpanan gabah. Lantas wanita itu mengajak Nevena untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Nevena terlihat sangat bingung ketika itu. Namun di waktu yang sama enak juga nih katanya, ya kan. Lantas beberapa hari kemudian Maria kembali mengajak Nevena. Dia mengejeknya dan bilang kalau pekerjaan Nevena adalah pekerjaan yang rendah. Namun Nevena gak peduli dan dia kerap membantu seorang anak yang gak bisa melakukan pekerjaan yang dianggap rendah itu. Suatu sore ketika Nevena tengah bersantai, dia dihampiri sekelompok anak-anak yang mengatakan bahwa teman mereka terjatuh. Nevena lantas segera memeriksanya, namun naas ia sudah tak sadarkan diri. Nevena yang melihatnya menangis seketika. Dengan berat hati ia pun akhirnya melakukan ritual seperti biasanya. Dan seketika wujud Nevena pun berubah menjadi anak yang bernama Bila itu. Sejak saat itu hari-hari Nevena dihabiskan untuk bermain seharian. Sesekali ia juga belajar memasak, menenun dan kemudian kembali bermain lagi. Menurutnya ini adalah bagian terbaik dalam hidup Nevena karena memang masa kecilnya hanya dihabiskan di dalam gua saja. Malam harinya Nevena bersama teman-temannya berkumpul untuk mendengarkan dongeng dari seorang nenek. Anak-anak saat itu meminta cerita horor tentang Maria si penyihir. Sang nenek pun akhirnya menceritakan kisah tersebut. Kisah ini terjadi ratusan tahun yang lalu. Ketika itu Maria tinggal di sebuah desa. Dia hidup dengan penuh kehampaan dan hari-harinya hanya dihabiskan untuk hal-hal yang dasar. Hingga suatu hari ia melihat seorang penyihir tengah melakukan ritual dengan hewan ternaknya. Namun bukannya takut, Maria yang putus asa malah memintanya untuk dicarikan suami.
Wanita itu nggak berkata apa-apa. Dia hanya menggores Maria dan menyemburkan sesuatu ke goresan tersebut. Pada keesokan harinya, Maria kedatangan tamu seorang pria. Dia meminta bantuan kepada Maria karena putranya yang saat itu berusia 20-an mengalami sakit parah. Maria pun akhirnya mengunjungi rumah pria itu dan ternyata putra mereka sudah dalam keadaan yang cukup sekarat. Nah, di sana tanpa diduga Maria malah diminta untuk menikah dengan pria yang tengah sakit itu. Malam itu juga mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi dan usut punya usut ternyata di desa mereka percaya kalau pria meninggoy dalam keadaan yang masih ting-ting itu adalah hal yang gak baik cuy. Pada keesokan harinya pria itu pun benar aja udah berpulang ke dunia anime. Namun di saat yang sama Maria jatuh sakit secara mendadak. Saat keadaan rumah lagi sepi, Maria datang ke kandang ternak di rumah itu dan melakukan ritual yang sama seperti si nenek penyihir yang dilihatnya beberapa waktu yang lalu. Lantas beberapa saat kemudian Maria pun terlihat sudah dalam keadaan lemas. Warga menduga bahwa Maria melakukan ritual ilmu hitam dan alhasil Maria pun diberi sebuah hukuman. Namun ternyata hukuman itu membuatnya semakin kuat dan akhirnya ia pun bisa hidup dalam waktu yang gak terbatas cuy. Cerita lalu kembali kepada Nevena yang ada di tubuh Bila yang sekarang udah beranjak dewasa. Dia pun mulai naksir dengan seorang pemuda yang dulu pernah dia bantu untuk membelah kayu. Maria kemudian datang menemui Nevena dan dia memperingati bahwa akan berbahaya jika kedok aslinya terbongkar. Namun Nevena gak peduli dengan perkataan Maria dan akhirnya ia pun menikah dengan pria yang disukainya itu. Lantas beberapa bulan setelah pernikahannya berlalu, Nevena memberanikan diri untuk mengakui bahwa dirinya adalah seorang penyihir. Ajaibnya pria bernama Jovan itu gak keberatan dan tetap menerima Nevena alias Bila sebagai istrinya cuy. Nevena pun menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan sampai akhirnya dia pun mengalami kehamilan. Singkat cerita, hari persalinan Nevena pun tiba. Nevena merasa begitu was-was dan takut jika Maria datang di hari persalinannya itu. Dia pun akhirnya meminta orang-orang di sekitarnya untuk terus berjaga sampai persalinannya berhasil. Dan syukurnya setelah beberapa saat, Nevena pun berhasil melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat menggemaskan. Singkat cerita, pada suatu sore, Nevena mendapati Maria sudah ada di samping putrinya yang sudah hampir kehilangan kesadaran. Nevena yang panik kemudian langsung mengambil putrinya dan bergegas pergi ke kandang domba. Dia lalu melakukan ritual yang sama seperti yang telah dilakukan Maria saat Nevena dirubah menjadi penerus Maria. Nevena kemudian menyalakan api dan seketika putrinya pun sembuh cuy. Namun di waktu yang sama bayi itu juga memiliki kuku hitam seperti dirinya. Ketika itu Maria mengatakan mengapa Nevena begitu cepat mengambil keputusan. Dengan diam dan perlahan Nevena menuju ke arah Maria lalu mengencuskan dan mengambil jeroan milik Maria yang seketika langsung membuat Maria meninggoy untuk selama-lamanya. Dan akhirnya film pun selesai dengan sangat membagongkan.